Allah yang kekal, Allah yang mencintai umat-umat-Mu. Saat ini kami siap melanjutkan pekabaran generasi terakhir. Biarlah Engkau akan bersama-sama dengan kami, memimpin kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menjelaskan ke masing-masing kami yang mendengarkan pekabaran ini, maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, hamba yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Biarlah Engkau sembunyikan di bawah kayu salib-Mu, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin istilah mud blood atau darah lumpur hanya familiar atau diketahui oleh kalangan tertentu. Namun saat ini, mari kita kesampingkan sejenak kata-kata ini dan kita akan berfokus dalam kitab Daniel pasalnya yang kedua. Dan kita akan menemukan apa hubungannya darah lumpur dan keberadaan kita pada saat ini. Tentunya banyak di antara kita yang sudah mengetahui pekabaran dalam Daniel pasal 2 ini. Saat dimana Raja Babel mendapatkan penglihatan melalui mimpi di dalam tidur. Hatinya gelisah dan ingin mengetahui apa maksud atau apa arti dari mimpinya tersebut. Kemudian Daniel dengan kuasa Tuhan menjelaskan makna tersebut yang bukan hanya berhubungan dengan kerajaan Babel atau Raja Nebukadnezar itu sendiri, namun merupakan gambaran dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sampai saat di mana Tuhan datang kali yang kedua sebagai kerajaan batu. Singkatnya, mimpi itu adalah gambaran dari nubuatan. Kepala dari emas tua yang menggambarkan Babel sebagai kerajaan pertama. Dilanjutkan dengan kerajaan Medo-Persia yang digambarkan dengan dada dan lengan dari perak. Sampai akhirnya dikalahkan oleh Yunani yang digambarkan dengan perut dan pinggang dari tembaga. Dan Roma, paha dari besi. Sejarah pun membuktikan bahwa benar semuanya terjadi sesuai dengan nubuatan tersebut. Jadi, di mana posisi kita saat ini? Pasti ada di antara kita dengan yakin mengatakan bahwa kita berada di zaman kaki yang digambarkan sebagian besi dan sebagian tanah liat. Lebih jelasnya dikatakan besi dan tanah liat tukang periuk, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut potter's clay. Ada banyak pelajaran berharga dari kitab Daniel pasal 2 ini. Namun saat ini mari kita berfokus kepada dua hal ini, besi dan tanah liat. Zaman di mana kita hidup pada saat ini. Dalam Yeremia 18 ayat 6, kita akan menemukan bahwa Allah sendiri digambarkan sebagai tukang periuk dan umat Allah digambarkan sebagai tanah liat. Lalu bagaimana dengan besi? Kerajaan sebelumnya, Roma, digambarkan dengan besi. Dan ingatlah kita bahwa Kristus sendiri disalibkan dalam masa kejayaan kerajaan Roma. Dari hal sederhana ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Tanah liat, tukang periuk, menggambarkan umat-umat Allah. Dan besi menggambarkan kuasa kejahatan. Dan percampuran dari kedua hal ini takkan pernah terjadi. Karena nyatanya terang tak bisa bersatu dengan gelap. Namun ada hal yang menarik saat kita melihat hasil dari usaha manusia dalam mencampurkan umat-umat Allah yang digambarkan dengan tanah liat atau potter's clay dan kuasa kejahatan yang digambarkan dengan besi. Saat dimana umat Allah mulai bermain-main dengan dosa. Jika kita melihat Daniel pasal 2 ayat 41-43 dalam bahasa Inggris King James Version, ada perubahan yang terjadi kepada umat-umat Allah yang digambarkan sebagai tanah liat. Jika di ayat 41 umat Allah digambarkan sebagai potter's clay, tanah liat, tukang periuk, di ayatnya yang ke-43 dalam usaha untuk mencampurkan atau menggabungkan kedua unsur ini namun tidak berhasil menyebabkan perubahan bagi umat-umat Allah yang sebelumnya adalah potter's clay, tanah liat tukang periuk, menjadi miry clay. PC, kalau orang Nado bilang. Lumpur yang kotor. Apa masalahnya dengan lumpur yang kotor ini? Allah sebagai tukang periuk ingin membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Menjadikan kita dalam persesuaian dengan karakternya. Namun kuasa kejahatan yang kita izinkan hadir dalam hidup kita, menjadikan kita lumpur yang kotor. Masihkah itu dapat dibentuk? Masihkah itu memiliki sebuah nilai?
Kuasa kejahatan merubah nilai-nilai moral kita sebagai umat Allah. Amarah, kebencian, keras kepala, kesombongan, cinta diri, menolak akan didikan menjadi bagian umat Allah di akhir zaman yang telah mengizinkan kuasa kejahatan hidup dalam diri kita. Tahukah kita bahwa hal tahir tak dapat disatukan, dicampurkan dengan hal yang najis? Bahwa tubuh kita yang kudus ini tak dapat dicampurkan dengan setiap hal yang tidak kudus. Setiap hal yang akan merusak diri kita. Hiburan-hiburan yang tidak mendidik, film-film cabul, rokok, minuman keras. Setiap hal yang kita makan yang sebenarnya bukan makanan, yang merupakan kejijikan bagi Allah, menjadikan kita lumpur yang tak ada artinya. Kitab Wahyu juga menggambarkan umat-umat Allah dengan jemaat Laodikia. Jemaat yang suam-suam kuku. Dikatakan pengikut Kristus, namun kehidupan tidak menggambarkan demikian. Dikatakan pengikut iblis, namun diri kita mengaku bahwa kita adalah umat Allah. Karakter kita telah dirusak oleh kuasa kejahatan karena kita mengizinkan semua hal najis bercampur dalam diri kita. Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya ke jemaat Korintus, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Allah memiliki rencana indah bagi kita, umat-umatnya. Allah rindu membentuk kita menjadi bejana yang indah di dalam tangannya. Allah rindu menjalankan setiap rencana indahnya dalam hidup kita. Namun, bagaimana sekarang? Saat kita, umat-umat Allah di akhir zaman, bukan lagi menjadi tanah liat di tangan tukang periuk. Saat kita telah menjadi lumpur yang kotor, yang sepertinya tak lagi memiliki arti saat karakter kita sepertinya tak dapat lagi untuk dirubah. Saat selera kita seperti tak dapat lagi tertahankan untuk menikmati hal-hal yang najis. Apakah kita masih memiliki kesempatan? Mazmur 40 ayat 2 mengatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas gunung batu, menetapkan langkahku. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada yang tidak mungkin di hadapannya. Dia sementara menantikan kita. Dia sementara menunggu kita kembali kepadanya. Mempercayakan hidup kita di tangannya dan mengizinkan dia membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Maukah kita menjadi tanah liat di tangan tukang periuk? Saat kita telah diangkat dari lumpur rawa, maukah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangannya? Jika itu menjadi kerinduan kita bersama, saya rindu untuk mendoakan Anda. Dan Anda pun boleh mendoakan saya dari manapun Anda berada. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Allah yang menciptakan kami dari debu tanah, dan Allah yang tidak membiarkan kami saat kami berada dalam lubang kebinasaan. Kepadamulah segala pujian dan hormat atas setiap cinta dan kasih sayang yang terus kami rasakan dari waktu ke waktu. Saat kami menyadari siapalah diri kami, tak ada lagi yang bisa kami lakukan selain berharap kepadamu, mengangkat diri kami dari lumpur rawa yang kotor ini, dan membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tak berdaya Tuhan, bahkan seringkali kami menyerah untuk tetap tinggal diam dalam dosa-dosa kesayangan kami. Karena itu Tuhan, sama seperti Petrus, kami mau berseru kepadamu. Tuhan, tolonglah aku, sehingga penyelamatan yang didapatkan oleh Petrus, penyelamatan yang sama akan menjadi bagian kami umat-umat-Mu yang berharap padamu. Izinkan kami Tuhan, untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah kami menjadi tanah liat di tangan tukang periuk. Saat ini, hamba berdoa bagi setiap pribadi yang menyaksikan pekabaran ini. Biarlah Allah dari surga akan terus menolong dan memampukan saat mereka sementara berada dalam pergumulan hidup. Dan pun saat mereka sementara bergumul untuk mencari akan kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing untuk menuntun kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan penuh iman di dalam nama Yesus Kristus.